di satu tempat, itu nggak masuk akal. Kalau misalnya kita bandingkan dengan orang yang tiba-tiba akalnya sehat di tetangga sebelah, tapi di kandangnya sendiri dia hilang akal sehatnya gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya, apakah Daniel Mananta ini orangnya pintar? Saya yakin pintar. Saking pintarnya, dia tahu bagaimana menggoreng ini lebih nikmat gitu loh. Sehingga kan dia diundang beberapa podcast yang baik, dia podcast yang apa namanya, yang poros kanan dan poros kiri. Dia kan di tengah-tengah nih, enak, nikmat dia. Itu yang kalau pandangan saya ya, karena ujung-ujungnya memang dia kan, kita lihat faktanya, diundang beberapa kali podcast, masuk media nasional, media berita. Coba dia misalnya buat podcast, ya kan, tuntas habis, apakah benar Kristen menyembah patung, dihabiskan 3 jam dengan 1 jam 1 part gitu. Dia nggak akan diundang gitu loh, di podcast di mana-mana, karena jawabannya sudah tersedia oleh dia sendiri yang membuat pertanyaan dan membuka ruang diskusi publik di podcast dia gitu loh. Kan dia hanya berapa detik di TikTok, beberapa berapa nggak sampai 1 jam di podcast podcast yang lain, ya kan? Dia hanya memotong-motong sesuatu yang sebenarnya clickbait, sesuatu yang sebenarnya membuat kita panas gitu loh. Sehingga kita di sini berjam-jam membahas secara teologi ya. Dia, maaf nih ya, eh, saya mudah-mudahan salah gitu loh. Dia nggak peduli. Mudah-mudahan saya salah. Dia nggak peduli. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan dia peduli, dia dengar opini-opini kita yang baik, yang secara teologi ya, ataupun secara sosiologi, ataupun secara eh, apa ya, akal sehat gitu. Itu yang sebenarnya kita harus hati-hati gitu loh. Karena bagaimana ya, Daniel Mananta nggak ada lagi nih. Dia menikmati kok hasil gorengan itu. Dia diundang beberapa kali podcast, ya kan? Naik nama dia. Dari beberapa banyak hal yang trending-trending seperti itu, ya kembali lagi dia berusaha menjadi manusia yang akal sehat. Awalnya kan begitu ya, untuk menjadi apa, good news is a bad news gitu kan. Eh, Berita yang baik adalah sebenarnya berita yang jelek gitu loh. Karena itu yang gampang manusia dengar. Coba nih, misalnya beberapa podcast-podcast yang sebenarnya tidak perlu trending, tidak perlu ini, dalam nih teologianya, ya kan. Nah, karena ada yang mau dengar sebanyak seperti yang Daniel Mananta lakukan. Ya positifnya kita jadi lebih dalam lagi, lebih aware lagi untuk lebih dalam apakah benar nih kekristenan atau Katolik menyembah patung. Itu sih dari saya dulu. Mungkin bisa berbagi dengan yang lain. Thank you. Ya, terima Ya, kasih terima Paman kasih Sormin. Paman Surmin. Ya, Silakan Paman silakan Joni yang Paman baru Joni yang bergabung. baru bergabung. Selamat malam. Halo, dengar nggak? Selamat malam Bapak semua, Mas Ya, Geo. Damai dengar Kristus, Paman ya Joni. Bagus, Mas. malam. Makasih lah. Kalau saya tadi ada berpendapat seperti Daniel Mananta bikin sensasi, ya kalau bisa janganlah. Iman tuh bukan barang mainan, ya. Ya kalau mau jadi dia ya, dikenal banyak orang, ya dengan cara lain lah. Karena ketika kita mempermainkan iman supaya kita terkenal itu hal yang bodoh itu. Saya rasa banyak ya, walaupun saya bukan Katolik, banyak romo-romo yang begitu jenius ya. Tapi tapi beliau-beliau itu nggak terkenal. Karena memang dia bukan untuk terkenal. Tujuan para romo itu bukan untuk terkenal. Tapi kalau kita lihat kapasitas dia, keilmuan dia, memungkinkan. Karena banyak zaman sekarang ini loh. Maaf saja iya nggak usah dari banyak para pendeta, saya Protestan ini, dia supaya terkenal, bikin sensasi, apa seperti itu? Ya janganlah. Kita harus lihat mana yang paling harus kita jaga, harus betul-betul kita seriusin.
Seperti yang sebelum saya ini mengomentari ya, seperti sensasi supaya terkenal, supaya begini, janganlah, nggak bagus itu. Kita harus bedakan ya, harus yang jujur lah. Kalau memang betul-betul Tuhan mengendaki kita terkenal, Tuhan bisa berikan, tapi dalam alur-alur yang jelas. Ya seperti Musa terkenal, sampai kapanpun Musa terkenal. Abraham, siapa lagi? Banyak lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti ya. Tapi bukan dengan kita sendiri membuat kita terkenal. Lalu dalam aspek iman ya. Nah, terkait tadi ya apa Daniel tadi ya. Ya kalau saya bilang terlalu berani dia ya. Tapi ya udahlah, walaupun itu kita maafkan juga lah. Cuman ke depan janganlah bikin sensasi. Apalagi saya lihat dia itu ya memang pintar. Pintar dia mengolah kata-kata kalau menurut saya sih. Nah, apakah dia pintar dalam konteks segi kejujuran? Masih masih butuh pertanyaan. Karena iman itu kan butuh kejujuran. Kebenaran itu adalah kejujuran. Jika orang berkata, saya mencari kebenaran, tapi dia mendengarkan sesuatu yang tidak jujur, atau dia juga memberikan sesuatu yang tidak jujur, itu bukan suatu kebenaran. Maka saya bilang kebenaran paralel dengan kejujuran. Tapi kejujuran yang berasal dari Tuhan. Jadi, ya terkait kembali kepada patung, itu benar itu kata teman-teman tadi. Patung itu tergantung kita sendiri memang. Saya buat patung, lalu saya anggap itu Tuhan saya. Itu saya jadikan Tuhan saya. Tuhan marah. Tapi saya buat patung, poin kedua ya, sebagai nilai seni yang begitu tinggi, anggaplah, patung apa di luar konteks patung Tuhan Yesus ya, patung apa, saya jual. Bisa punya dampak yang baik, dapat uang. Jadi tergantung mindset kita. Jadi saya ulang lagi, kemarin juga saya sudah berbicara, ngomong sama Mas Dea. Kenapa Tuhan pada saat itu murka? Jangan membuat patung. Iya, memang dia murka Tuhan. Karena patung itu tidak ada kaitannya dengan dia sang pencipta. Tidak ada kaitannya. Bahkan dia membuat Tuhan tandingan. Ya murka toh. Kita tahu Tuhan pencemburu loh. Gak usah jauh-jauh lah. Karakter Tuhan kan ada pada diri kita. Ketika istri kita main mata dengan orang lain. Wah, itu spontanitas itu. Begitu juga kita main mata ke perempuan lain. Istri kita akan marah itu. Kenapa? Pencemburu. Cemburu. Cemburu itu normal dalam koridor yang pas. Apalagi Tuhan. Kalau dibuat patung sebagai Tuhan, dia marah loh. Tapi ketika sang firman atau sang pencipta atau firman itu telah menjadi manusia dan dilihat oleh manusia, ada sejarahnya, ada yang saksi mata melihatnya. Tentu ya baguslah dibuat patungnya. Untuk mengenang kembali juga seperti yang dibilang Mas Gio, ya sarana ya, tidak berlebihan. Tapi kalau si Maranta tadi bilang itu menyembah patung, ya mungkin pola pikirnya aja yang salah. Ya kalau boleh ya introspeksi lah. Tidak perlu kita mengkoreksi iman orang lain. Lebih bagus kita mengkoreksi iman kita sendiri. Itu jauh lebih bagus. Kenapa saya lihat di negara kita ini sibuk memikirkan agama lain, tapi lupa memikirkan agama sendiri. Itu paling parah. Anehnya, ketika dia mengurusin agama orang lain, memburuk-burukkan. Kalau saya enggak, makanya saya ke Katolik, walaupun saya Protestan, mana bagus, yang bagus loh. Apakah ajaran Katolik sempurna 100%? Enggak juga. Protestan juga enggak juga. Apakah ajaran Katolik ajaran yang benar 100%? Enggak juga. Karena memang ya. Tapi kita dibenarkan oleh kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kita bukan orang benar. Tapi ketika kita mau merendahkan hati, kita sadar bahwa kita siapalah. Ya, karena belas kasihan Tuhan kita dibenarkan. Sebenarnya kita bukan orang benar. Orang pendosa kita ini.
Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan dikaitkan dengan dikatakan patung itu disembah sebagai Tuhan, ya fatal lah. Kalau bisa ya. Dan saya yakin semua umat Katolik nggak pernah berkata seperti itu. Saya sendiri Protestan enggak. Kenapa? Berkali-kali pernah berakali saya berkebakti di Katolik. Tahulah saya. Jadi bukan asal ngomong saya ini. Ketika pastor khotbah tidak pernah sembah itu patung itu. Itu adalah Tuhan Yesus, nggak pernah itu. Tidak pernah. Jadi ya karena itu prinsip ya. Makanya buat Mas Deo, alangkah baiknya diulang supaya mereka tahu kenapa patung itu ada di gereja, sebagai apa. Ya, menggairahkan juga iman kita ya. Dan tidak pernah ya. Memang patung Tuhan Yesus bukanlah Tuhan Yesus. Sudah pasti. Tapi bahwa patung itu gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Walaupun ya sama aja kayak foto lah, foto kita ya. Ada foto ibu saya cium. Apa itu namanya menyembah? Enggak lah. Atau kakek saya, ada fotonya. Ini sama aja, foto sama patung kan sama saja. Bedanya 2 dimensi sama 3 dimensi. Tapi perihal tokohnya, orangnya kan sama. Jadi kalaupun dicium patung Tuhan Yesus, ya sah-sah saja sih. Contohnya saya mencium patung, mencium apa namanya itu? Piala ya. Apa itu menyembah? Enggak lah. Atau juga saya mencium bini saya, istri saya menyembah enggak juga. Tapi saya yakin, saya pribadi begini, Tuhan tahu apa yang dalam pikiran kita. Itu aja kuncinya. Terkait tadi, boleh juga ya beda pendapat ya, terkait salib tadi ya, buat saudara kita Katolik ada korpus, itu bagus itu. Tetapi kami Protestan ada, tapi lebih banyak cuman palang salib ya. Tapi bagi saya, Tuhan tahu apa yang dalam pikiran saya. Jadi saya nggak terjebak lagi tentang pemikiran-pemikiran manusia. Karena Tuhan Maha tahu. Ketika saya buat salib di apa, saya tidak pakai korpus, tapi saya yakin Tuhan tahu apa yang dalam pikiran saya.